Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat donat mini. Seperti biasa, resep donat yang aku bagikan ini tanpa telur dan tanpa susu. Selain itu, donat mini ini akan aku hias menjadi lebih menarik dan juga dikemas per pak sehingga lebih cepat terjual habis dibandingkan kita menjualnya dengan eceran satu-satu. Penasaran cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Setelah itu tambahkan ragi instan 1 sendok teh. Karena ini ragi instannya masih baru, jadi nggak usah dites dulu ya. Kecuali kalau kalian pakai ragi instan yang udah dibuka, wajib dites dulu apakah ragi instannya masih aktif atau enggak. Karena kalau misalkan ragi instannya udah mati, otomatis adonannya pasti gagal. Kemudian di sini aku tambahkan 1 sendok teh bread improver. Bread improver ini fungsinya supaya hasil donat ataupun hasil roti jadi berserat dan lebih lembut seperti donat yang dijual di toko-toko kue. Oke, langsung kita tuangkan 1 sendok teh ke dalam mangkuk mixer. Kemudian di sini aku juga siapkan 150 ml air hangat kuku dan langsung aja tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir atau boleh sesuai dengan selera kalian. Dan gula pasirnya ini kita aduk-aduk dulu dengan air sampai larut. Kalau misalkan gula pasirnya udah larut, langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Setelah itu pasang kaki mixernya dan adonan ini kita mixer dengan kecepatan sedang sampai tercampur. Untuk membuat adonan ini aku gunakan mixer dari Mito seri MX100. Ini ada 12 level kecepatan dan untuk membuat adonan donat ini aku pakai kecepatan level 5 aja sesuai dengan pengaturan yang sudah disediakan. Dengan menggunakan mixer ini tentunya adonan jadi lebih cepat kalis dan cukup dengan 1 kali proofing aja. Kalau kalian nggak punya mixer, silakan bisa diuleni manual pakai tangan. Tapi kalau misalkan diuleni manual pakai tangan tentunya harus 2 kali proofing ya, karena adonan itu belum kalis sempurna. Oke, ini kurang lebih di mixer sampai tercampur seperti ini aja. Setelah itu kita matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan munjung margarin seperti ini. Setelah itu kita mixer lagi dengan kecepatan sedang dan ini kita mixer sampai adonannya kalis sempurna. Ini kita mixer kurang lebih sekitar 10 menit ya kalau pakai mixer ini. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai hand mixer juga bisa, tapi kalau misalkan pakai hand mixer kecepatannya harus full ya ataupun harus dengan kecepatan paling tinggi. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk hasil mixernya. Oke, ini adonannya udah kelihatan licin ya. Langsung aja kita matikan dulu mixernya dan kita akan cek apakah adonannya udah kalis sempurna. Caranya tinggal kita tarik aja, kemudian dilebarkan seperti ini. Kalau adonannya udah lentur dan nggak mudah robek seperti ini, berarti adonannya udah kalis sempurna dan cukup 1 kali proofing aja. Oke, langsung aja adonan ini kita bagi menjadi 24 bagian atau kalau ditimbang beratnya sekitar 20 gram. Nah, ini aku bagi secara manual aja, dipotong-potong seperti ini ya. Kemudian bagian yang belum dipotong ini kita tutup dulu pakai plastik ya supaya permukaannya nggak kering. Nah, bagian yang udah dipotong langsung aja kita bulat-bulat dan dirapihkan sampai licin seperti ini.
Setelah dibulat-bulat semua, kita pindahkan adonannya ke dalam loyang yang udah ditaburi pakai tepung terigu dulu supaya gak lengket ya. Karena meja dan juga tempat menggoreng di rumah aku agak jauh, jadi supaya mempermudah, aku pindahkan dulu ke dalam loyang seperti ini. Oke, kalau misalkan udah, kita tutup ya supaya permukaannya nggak kering. Kalau misalkan permukaannya kering, adonannya akan susah mengembang. Setelah adonannya setengah mengembang, ini kita gepengkan dulu dengan cara ditekan seperti ini, tapi jangan sampai terlalu gepeng ya. Yang penting teksturnya itu nggak terlalu bulat banget. Nah, ini kita proofing lagi sampai 80%. Kenapa aku proofing 80%? Karena yang 20%-nya itu akan mengembang pada saat digoreng. Oke, untuk mengetahui proofing 80% itu tinggal kita tekan aja ya. Kalau misalkan ditekan langsung kempot dan berangsur-angsur kembali seperti semula, berarti adonannya udah cukup proofing 80%. Sedangkan kalau ditekan langsung ngembal, berarti adonannya kurang proofing. Sedangkan kalau adonannya ditekan langsung kempot dan nggak balik seperti semula, berarti adonannya over proofing dan itu nggak bagus. Dan untuk lamanya proofing sekitar 15 sampai dengan 45 menit tergantung suhu ruangan. Semakin suhu ruangan lembab, semakin adonannya lama di proofing. Langkah berikutnya kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil dan minyaknya jangan terlalu panas ya. Karena kalau misalkan terlalu panas bisa jadi adonan bagian tengahnya itu belum matang. Dan untuk menghasilkan white ring, kita tunggu dulu bagian bawahnya ini berwarna coklat dulu. Kalau udah berwarna coklat seperti ini, langsung aja kita balik. Dan kalau misalkan adonannya udah berwarna coklat keduanya, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Dan ini bisa kalian lihat ya, bisa menghasilkan white ring. Langkah berikutnya, kita hias donat mini ini dengan glaze donat yang udah disiapkan. Untuk caranya, ini tinggal kita celupkan aja. Kalau misalkan hasilnya pengen halus dan glossy, tinggal kita goyang-goyangkan seperti ini, lalu mulai kita hias. Untuk tutorialnya, silahkan kalian simak videonya. Oke guys, untuk mengemas donat mini ini kalian bisa gunakan Mika Brownies ukuran M ataupun ukuran sedang, dan ini bisa menampung 8 donat mini. Oke, langsung aja kita tutup seperti ini. Jadi tampilannya lebih cantik ya. Atau selain itu kalian bisa juga gunakan box pizza. Ini aku gunakan box pizza ukuran 20 x 20 cm atau boleh juga pakai ukuran 22 x 22 cm. Oke, sekarang aku mau cicipin hasil donat mini yang aku buat. Ini aku mau cicipin yang varian coklat kacang karena ini rasanya enak banget ya. Bisa kalian lihat ini white ringnya juga dapet. Udah bisa dipastikan kalau hasil donatnya lembut. Oke, karena ini tanpa telur dan juga susu, tapi pakai bread improver, hasilnya tetap lembut seperti ini ya. Oke, bisa kalian lihat. Pokoknya silahkan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Untuk harga jualnya, paket donat mini yang dikemas pakai Mika Brownies ini bisa kalian jual sekitar Rp20.000. Sedangkan untuk yang pakai box pizza ini bisa kalian jual antara harga Rp30 sampai dengan Rp40.000. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat.
Sedangkan untuk masa ketahanannya, donat mini ini bisa tahan sampai dengan 2 hari, dikemas rapat kedap udara, jangan digeletakin kena angin-angin karena bisa langsung keras. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.